Sebar pundi-pundi uang kepada perusahaan rintisan alias startup kini semakin menjamur. Mengutip data dari Refinitiv sepanjang 6 bulan pertama di tahun 2021 ini, para pemilik pemodal Ventura yang ada di seluruh dunia telah menyalurkan setidaknya 3.815 triliun rupiah. Lantaran bisnis dengan berkekuatan digital inilah yang mendapat berkah di tengah hantaman pandemi yang amat sangat hebat. Lantas siapa sebenarnya sosok dermawan yang berkantong tebal di balik pembagian dari dana atau uang kepada perusahaan-perusahaan rintisan alias startup ini? Untuk membahasnya lebih lengkap, kita akan langsung berbincang bersama dengan Managing Partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto. Anda menyaksikan program The Journey bersama saya Monica Chua. Ride with me, see the journey. Nah, sebentar lagi saya akan menjemput langsung Managing Partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto. Kira-kira udah di mana ya? Yuk kita lihat. Halo, Pak Chandra. Halo Monica. Apa kabar? Baik. Silakan, welcome. Terima kasih. Kayaknya baru habis sarapan, baru habis ngopi ini kayaknya ya. Iya nih, udah segar seger nih. ya? Udah segar, Oke. udah segar. Oke nih, kalau udah seger langsung aja nih ya. Tadi Ya, silakan, pas silakan. jalan ke sini, saya jadi kepikiran nih sebagai seorang pemodal Ventura yang mungkin udah mendanai puluhan atau mungkin ratusan startup. Kira-kira Pak Chandra sendiri ini menggunakan nggak sih aplikasi atau jasa-jasa yang ditawarkan dari startup ini? Oh iya, sudah pasti. Jadi memang sebelum bahkan kita waktu lagi mengetahui tentang startupnya ya, kita belajar soal startupnya. Jadi tim saya itu akan memakai, mengevaluasi, memberikan feedback juga ya. Kemudian dari saya sendiri juga biasanya saya juga akan pakai, coba dulu. Lihatin dari customer experience-nya. Karena customer experience itu salah satu poin yang penting sekali kita lihat ya dalam mengevaluasi apakah startup ini nanti akan bisa tumbuh dan berkembang secara besar gitu loh. Jadi memang kalau dari sisi penggunaan terhadap startup itu sendiri ya aplikasinya penting sekali dilakukan oleh semua pemodal Ventura pastinya. Oke, jadi user experience-nya ini penting banget ya untuk dan- melihat seperti apa nih prospek atau potensi dari startup itu. Benar, dan selain daripada itu kalau misalnya ya kita sudah pakai dan kita memang merasa bagus, tetap aja ada poin yang mesti diimprove. Nah, poin-poin improvement ini biasanya kita pada waktu bertemu dengan founder, kita akan tanyakan mengarah ke sana. Kita lihat apakah founder juga sudah mengetahui permasalahan di aplikasinya. Kalau dia sudah tahu dan dia sudah akan bersiap-siap untuk mengaddress that problem, berarti kita udah tahu bahwa this founder itu juga seseorang yang sangat menguasai terhadap startupnya. Jangan sampai kalau kita bilang dia punya banyak sekali problems ya, ataupun mungkin just minor problems ya, tapi dia nggak sadar gitu loh dengan problemsnya. Nah itu yang jadi kekhawatiran juga dan masuk dalam perhitungan penilaian kita. Oke, berarti juga harus diperhitungkan begitu ya, seperti apa prospek ke depannya. Dan juga kalau untuk memilih nih kira-kira startup atau perusahaan rintisan yang potensial itu biasanya ciri-ciri apa dan juga mungkin sudah di fase mana nih baru akan dilirik dan juga pasti nanti didanai oleh Indogen Capital. Jadi kalau startup dan venture capital ya, perusahaan modal Ventura itu sebenarnya beraneka ragam. Jadi ada perusahaan modal Ventura yang memang cari startup yang hanya berdasarkan dari konsep. Jadi masih konsep, masih baru, terus mereka danai ya dengan harapan nanti bisa tumbuh dan berkembang secara besar ya. Cuma tingkat keberhasilannya ini biasanya sangat kecil karena masih konsep, sering sekali ya bahkan dari kehidupan sehari-hari deh ya. Apa yang kita rencanakan tuh biasanya tidak akan berjalan sesuai rencana kita. Ya itu sudah apa sih saya bilang wajar terjadi lah kan. Jadi kalau misalnya kita masuk terlalu early, sangat banyak kemungkinan segala yang diplanningkan ataupun dicanangkan itu tidak berjalan sesuai. Jadi itu agak berisiko untuk taste-nya saya ya, karena saya punya pengalaman di perusahaan tradisional ya, jadi saya juga punya pengalaman di consultant company, sehingga saya lebih comfortable sebenarnya masuknya itu adalah di sektor di mana pada waktu startup itu berjalan, bisnis modelnya itu udah clear, monetizations atau cara mendapatkan pendapatannya sudah jelas ya.
Dan biasanya itu kebetulan startup itu biasanya sudah permodalannya adalah di pre-series A atau series A. Jadi biasanya itu udah fundraising ronde ke minimal ronde kedua. Karena biasanya kalau misalnya perusahaan yang startup yang cukup stabil dan cukup bagus ya, justru mereka itu nggak nyari duit. Jadi ini yang akan surprising. Jadi nggak cari duit sama sekali. Jadi mereka itu udah lebih dari cukup dari investor-investor terdahulu, dan sudah banyak sekali investor yang ngantri untuk memberikan dana. Karena perusahaannya sudah berkembang dan berjalan dengan sangat baik. Nah, perusahaan-perusahaan ini semuanya saya katakan sebagai perusahaan yang tidak butuh duit. Nah, justru yang tidak butuh duit inilah yang menjadi incaran dari Indogen Capital. Jadi kita mencari company-company ini yang sudah well funded, ya, tapi butuh sekali dibantu untuk mencapai traction-nya. Karena traction yang dicapai itu biasanya curve-nya itu kalau itu harus J gini loh. Nah, di sini tuh penting sekali dari satu investor ya masuk dan bisa membantu supaya benar-benar bisa J curve. Jadi dana mungkin bisa disupport oleh investor dari luar ataupun investor yang sudah besar sebelumnya. Tapi bantuan di lapangan, terutama kalau di Indonesia, bantuan dari startup ataupun VC lokal seperti saya, ini yang mereka butuhkan. Jadi Indogen sendiri kita juga memperkuat, kita punya foundation untuk bisa membantu startup. Jadi kita jadi venture partner resminya Japanese Trade Organizations. We are the only VC partnersnya JETRO for the last 2 years. And then we recently juga jadi VC partnersnya Korean Trade Association. Dan kita juga jadi partnernya untuk Jababeka City. Dan Jababeka juga coming in as an investors. Jadi dengan semua yang kita udah siapkan ini, kita sangat berharap kalau misalnya ada startup yang butuh collaborations, butuh connections ke big corporations ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, kita bisa bantu gitu. Oke, berarti nggak cuma di dalam negeri saja, tapi juga di luar ya. Dan ini juga menarik sekali, insight-nya tadi sudah banyak sekali. Ternyata ada approach dan juga pastinya strategi-strategi yang digunakan untuk meng-approach para startup atau perusahaan rintisan ini ya.